kita buka Alkitab kita Yohanes 6 ayat 22 sampai 29. Yang mau mendengarkan tentang firman Tuhan ini katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bahwa ada dua pertanyaan. Yang pertama, siapakah Engkau Tuhan? Yang kedua, apakah yang perlu aku perbuat bagimu Tuhan? Dan di sini, kalau saudara perhatikan di ayat 28, pertanyaan itu keluar saudara. Daripada orang-orang yang mengejar Yesus. Kata mereka, saya bacakan ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat di pembacaan firman Tuhan ini, di situ digambarkan orang-orang itu mengejar Tuhan Yesus. Mereka mengejar kehadiran Tuhan. Dan ketika Yesus melihat mereka, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang yang mengikutinya bukan karena mujizat, bukan karena kasih, bukan juga karena kesembuhan, bukan karena tanda ajaib, tetapi karena roti. Saudara ingat cerita tentang roti, 5 roti 2 ikan? Karena itu saudara, karena itu mereka cari Tuhan Yesus, karena mereka makan sampai kenyang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang-orang yang mengejar Tuhan Yesus karena perutnya, ada. Ada orang-orang yang mengejar Tuhan Yesus karena mujizatnya, ada. Dan Tuhan Yesus tahu itu semua. Ada beberapa di antara kita yang motivasinya mengikuti Tuhan pada awalnya adalah salah. Ada yang mengikutinya bukan murni karena mengasihi Tuhan. Tadi dikatakan bukan karena kasih, ya memang bukan. Tetapi Tuhan gak masalah. Kenapa? Karena kemudian Tuhan mengarahkan orang-orang tadi untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang upahnya kekal. Bapak Ibu Saudara di tempat ini, mungkin ada di antara kita yang dahulu datang kepada Tuhan hanya karena sembuh. Mungkin ada yang datang pada Tuhan bukan kita yang sembuh, tetapi bapak mama kita, istri atau pasangan kita, suami kita, anak yang tadinya begajulan gak karu-karuan saudara, pacaran sana sini, pas dibawa ke Victorious Youth ibadah pemuda, kok jadi baik, kok jadi mau berdoa kalau makan, kok jadi mau ini pergi ibadah gak perlu disuruh. Yang mengerti maksud saya katakan amin. Tetapi Tuhan ingin kita melakukannya bukan karena itu semua saudara. Ya, memang undangannya itu adalah untuk makan minum awalnya, untuk kesembuhan awalnya, untuk pemulihan awalnya, untuk lihat mujizat. Kalau dalam setiap KKR Gereja Kemenangan Iman Indonesia saudara, di akhir ibadah itu bertebaran mujizat. Yang setuju katakan amin. Nah, awalnya datang untuk tujuan itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Yohanes 6 ayat 26, saya bacakan bagi saudara. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Mereka adalah orang-orang yang bekerja dan firman Tuhan berkata bahwa apabila mereka bekerja, maka mereka berhak untuk makan. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan makan kepada mereka yang walaupun bekerja masih memberikan waktu untuk berkumpul bersama dan mendengarkan firman dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu menghargakan orang-orang yang bekerja. Itu sebabnya saudara, kita di GKII saat ini kalau misalnya kita ada acara, kalau ada konsumsi, itu yang pertama dapat adalah pelayan-pelayan Tuhan. Armor bearer team. Baik full timer, baik pengkhotbah. Karena mereka sudah bekerja. Yang mengerti katakan amin. Kembali lagi, hanya yang bekerja yang mendapatkan makan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara ajari ini kepada anak-anak saudara. Amin.
Jangan besarkan anak saudara menjadi malas-malasan. Sering zaman kita susah, kita nggak mau anak kita susah. Yang mengerti katakan amin. Kita nggak mau anak kita susah, bagus. Tetapi kalau kita nggak membuat anak kita bekerja, itu salah saudara. Yang mengerti maksud saya dan mengerti bedanya katakan haleluya. Buat anak saudara bekerja. Kalau dia nggak kerja, jangan kasih makan. Kalau kerjanya hanya mager aja saudara, main handphone, main game, kelayapan gak karu-karuan, jangan kasih makan. Suruh dia kerja, meskipun itu hanya untuk cuci piring. Yang mengerti katakan amin. Untuk nyapu rumah, karena itu firman Tuhan yang mengatakan, dan susah saudara kalau nanti ternyata saudara sudah biasakan anak saudara malas, nanti yang rugi, yang susah, saudara sendiri. Saudara kerja habis-habisan, bangun rumah, beli mobil, beli motor, saat saudara nggak ada, mobil dijual, motor dijual, rumah dijual. Jatuh miskin juga. Gak bisa dinikmati juga berkat Tuhan. Gak tahan berkatnya sampai keturunan. Itu sebabnya ajari anak-anak saudara firman Tuhan ini. Kalau mau makan harus bekerja. Colek kiri kanan saudara, kalau mau makan harus bekerja. Tuhan mengajarkan ini. Ketika dilihatnya orang-orang itu datang, kalau saudara perhatikan, itu datangnya sore-sore loh saudara. Sudah mau matahari terbenam. Mereka datang, itu artinya mereka pulang dari tempat kerja. Kira-kira seperti saudara di tempat ini, amin. Saudara adalah orang-orang yang sudah bekerja dan di saat ini saudara sedang makan makanan rohani, amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ngejar dia cuma karena mau makan, gak marah loh saudara. Gak marah. Tetapi Tuhan arahkan. Jadi kalau saudara nanti nyuruh anak saudara bekerja, jangan dimarahin. Amin. Tetapi diarahkan. Amin. Ibarat kata, kalau misalnya diarahkan itu, kalau ingat saudara anak yang belajar jalan itu kan, belajar jalan kan masih tertatih-tatih kan saudara. Saudara arahkan dia cari pegangan. Ayo kesini dek, sini loh dek, sini sayang, sini loh bang, sini loh kak. Ini ada pegangan, pegang ini. Diarahkan. Amin saudara. Amin saudaraku. Yang masih ingat maksud saya dan mengerti maksud saya katakan amin. Gak ada saudara bilang, pegang ini, pegang. Pegang, lihat buka matamu, pegang ini. Gak ada saudara. Apalagi kalau misalnya sudah anaknya main handphone kan, udah berjam-jam. Wah saudara, ibu-ibu biasanya dengan kecepatan kilat super. Syop, diambil handphonenya. Langsung, mama simpan ini. Wah, gagah perkasa. Terus saudara tinggalkan, membiarkan dia terbengong-bengong, bingung-bingung saudara. Ngamuklah anak-anak kayak gitu. Karena mereka masih kecil, mereka gak ngerti itu. Apa yang mereka lihat, itu mereka pikir kebenaran. Itu sebabnya ibu-ibu jangan tinggalkan. Saudara misalnya, wah mau masak gulai, mau masak rendang. Kasihkan handphone, tinggalin. No. Saudara nggak tahu konten apa yang ada di dalam, musiknya seperti apa perkataan yang diucapkannya itu tertanam di bawah sadar anak saudara, apalagi kalau mainnya berjam-jam. Nanti kalau udah tertanam saudara, udah tumbuh. Saudara tahu kan, kalau dia masih rumput-rumput semak-semak, ngambilnya cabutnya mah mudah. Tapi kalau udah jadi pohon, yang mengerti maksud saya katakan amin. Itu sebabnya lebih baik saudara ganggu-ganggu kalau dia main handphone. Saudara ajak kek ngapain, entah potong, wortel, habis itu dia mau main lagi. Mah boleh main? Boleh 15 menit. Habis itu nanti saudara ganggu lagi. Ambilkan dulu mama minum. Wah mama, ambilkan sebentar ajarnya itu. Kasih dia yang kerjaan itu saudara. Kalau sampai berjam-jam, percaya atau tidak, itu terprogram saudara. Makanya kalau saudara perhatikan, anak-anak yang main handphone sampai berjam-jam, itu pasti biasanya cepat marah. Emosional. Kenapa? Karena kalau main handphone, ditekan, ngikutin perintahnya. Tapi kalau dalam dunia nyata,
Dikasih tauin pun belum tentu ngikutin. Yang mengerti maksud saya katakan amin. Makanya emosi, marah-marah saudara. Itu sebabnya ada baiknya saudara perhatikan jam-jam anak-anak saudara online atau berapa lama anak-anak saudara main handphone. Tidak untuk saudara marah-marah, tetapi diarahkan. Amin. Bukan marah, diarahkan. Coba katakan kiri kanan saudara, bukan marah tapi diarahkan. Yohanes 6 ayat 27 tadi mengatakannya saudara. Firman Tuhan mengatakan bekerjalah. Sama-sama kita katakan bekerjalah. Yang tadi yang datang, yang dikasih makan semua kerja. Sudah kerja. Tetapi Tuhan mengatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Tuhan mengajarkan kerjalah untuk perkara yang kekal. Amin. Tuhan mengajarkan tentang perkara yang kekal, mengajarkan kerajaan sorga, mengajarkan kekekalan. Tetapi Tuhan tidak serta-merta, pekerjaanmu itu binasa semuanya itu nanti hasilnya. Enggak. Tuhan katakan bekerjalah, tetapi untuk perkara yang kekal. Di tempat ini yang sudah bekerja katakan amin. Bekerjalah, tetapi seperti yang dikatakan firman Tuhan, untuk perkara yang kekal, untuk yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Bekerjalah untuk hal-hal yang tidak dapat binasa, bekerjalah untuk yang bertahan sampai pada kekekalan, bekerjalah untuk makanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, bagi yang mengerti dan terjamah oleh firman Tuhan ini, dia akan langsung berani dan rela mengajukan pertanyaan. Tadi itu di ayat 27 kan saudara. Coba saudara lihat Yohanes 6 ayat 28, terjamah hati mereka oleh perkataan Tuhan. Lalu mereka berani bertanya ini kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik, murid-murid gak berani bertanya. Sudah pergi sama-sama loh saudara 3,5 tahun. Udah mereka lihat di depan mata orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Mereka gak berani bertanya pertanyaan ini. Ayat 28 dikatakan, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ini bukan orang yang melihat orang mati dibangkitkan, tapi ini adalah orang yang diberikan makan roti. Satu mujizat, dan itu mengubahkan kehidupannya. Yohanes 6 ayat 29, jawab Tuhan kepadanya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Tuhan saudara, yang setuju katakan amin. Percaya pada Tuhan itu enggak cuma ketika semuanya mudah. Enggak cuma ketika semuanya musim yang indah. Musim di mana semuanya sehat. Tapi ketika sakit, ketika enggak punya uang, ketika seolah seluruh dunia itu menghantam saudara. Ketika utang lagi banyak saudara. Ketika anak enggak patuh. Ketika keuangan itu pas-pasan bahkan minus, di saat seperti itulah kita tetap perlu percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan itu harus ditindakkan. Yang setuju katakan amin. Iman tanpa perbuatan adalah mati, gak ada gunanya, gak bisa buat apa-apa, gak bisa merasakan. Saudara kalau mati, apapun dibuat, kita hina pun, jelek kamu, pucat kamu, kamu jahat sama saya. Gak rasa lagi saudara. Iman saudara seperti itu loh. Kalau gak ada tindakannya. Saya percaya bahwa kita perlu menginjil. Dan Tuhan akan menyertai penginjilan kita. Tapi saudara tidak menginjil. Itulah iman yang mati tadi saudara. Hari ini saudara, ayo mari semua iman kita tindakkan. Supaya iman kita menjadi hidup di hadapan Tuhan, amin.
Haleluya. Paulus, dia mengajukan pertanyaan ini dua-duanya. Murid-murid 12 orang, cuma satu pertanyaan. Who are you? Siapakah orang ini? Sehingga angin dan badai pun tunduk padanya. Paulus 2 pertanyaan. Dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan apakah yang engkau inginkan aku perbuat bagimu? 2 pertanyaan dan itu memberikan perbedaan yang besar. Bapak ibu saudara di tempat ini yang jadi kepala-kepala, yang menjadi pemimpin-pemimpin top-topnya di perusahaan saudara. Kadang-kadang kalau saudara perhatikan karyawan saudara atau hidup saudara sendiri, kadang hanya perbedaan kecil aja dari kompetitor, daripada saingan saudara, tetapi itu bisa membawa perbedaan yang besar. Yang mengerti katakan amin. Betul ya saudara ya? Hanya satu pertanyaan aja kok bedanya Paulus dengan ke-12 murid. Tetapi kalau saudara perhatikan, Alkitab kita ini perjanjian baru. Itu mostly, kebanyakan itu adalah mengenai Paulus saudara. Tulisan, surat, dia itu begitu rajinnya saudara. Sampai 1/3 daripada perjanjian baru itu isinya surat-surat daripada Paulus. Hari ini, satu pertanyaan ini, milikilah dalam hati saudara. Tiap hari tanyakan Tuhan, apakah yang Tuhan inginkan saya kerjakan bagi Tuhan? Kalau selama ini kita bertanya, Tuhan, kapan kau berikan jawaban doaku? Kapankah kau berikan gedung gereja yang lebih besar lagi? Atau perusahaan yang lebih besar lagi? Atau keuangan yang lebih besar lagi? Atau mungkin ada di antara saudara yang punya cita-cita dapat beasiswa ke luar negeri atau kendaraan yang lebih banyak lagi. Hari ini itu pertanyaan kita, kerinduan kita, nggak salah. Saya nggak mengatakan saudara salah. Karena firman Tuhan mengatakan mintalah maka kepadamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. So itu tidak salah. Tetapi kalau mau naik level kepada bangsa-bangsa, ini pertanyaan kita ini kita taruh nomor 1. Tuhan, apakah yang engkau inginkan aku perbuat bagimu? Pertanyaan ini naik duluan dan ketika dapat arahan dari Tuhan, kita kerjakan, maka sama seperti Bapak tadi yang akan memberikan apapun kepada anak-anaknya, Tuhan menganggap dan melihat kita layak untuk menerima semua permintaan-permintaan kita tadi. Yang mengerti katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kisah 9 ayat 5. Tadi kita sudah baca ya saudara ya. Nah yang terakhir. Tidak heran Paulus diangkat oleh Tuhan. Dia memberkati hingga bangsa-bangsa, memberkati lintas generasi, lintas kebudayaan, menjadi pengubah sejarah dan pembangun kerajaan sorga. Meski, kalau saudara perhatikan baik-baik, Paulus bukan orang sembarangan saudara, bukan. Paulus ini orang yang sudah dipersiapkan oleh Gamaliel, guru besar. Kalau di tempat kita ini, di GKII, macam kayak ketua umumnya lah. Ketua umumnya orang Farisi Saduki, Gamaliel. Ahli Taurat, nah itu Gamaliel. Kalau di tempat kita di GKI macam kayak ketua umumnya, Pak Gideon Munte sendiri yang ngajarin. Kalau di gereja nominal seperti Eporusnya sendiri gitu yang mentraining ini orang. Kalau di saudara kita yang Katolik seperti Pausnya sendiri yang mentraining ini orang. Jadi Paulus ini tumbuh menjadi orang yang berani. Tulus dianya, tulus saudara. Berani dia melakukan meski semua orang gak suka. Itu sebabnya ketika dia bertanya kepada Tuhan, apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu? Dia udah tahu duluan, apapun yang aku perbuat nanti, pasti itu akan menimbulkan kontroversi. Kenapa? Karena di situ dia sudah sadar. Yesus sudah katakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia udah tahu bunuhin orang Kristen itu salah. Dia udah tahu memotong leher orang Kristen itu salah. Dia sudah tahu memisahkan bapak dengan anak orang Kristen itu salah. Dia udah tahu. Itu sebabnya dia nanya saudara. Apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu? Udah terjamah hatinya.
Banyak di antara kita udah tahu Tuhan, tetapi kita gak berani nanya. Karena kita tahu kalau kita nanya, Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, ada resikonya. Paulus mau tanggung resikonya. Apa resikonya? Diejek. Dia yang tadi bunuh-bunuhin orang Kristen, sekarang dia justru memberitakan Kristus. Diejekin saudara. Orang yang tadinya takut sama dia gak takut lagi. Sepele, jengkalin dia. Itu aku tahu itu yang kemarin di sana itu bunuh. Aku tahu yang dibunuhnya itu teman KKS-ku. Oh aku tahu itu dia itu si Paulus kan yang dulunya Saulus itu kan, cuma ganti nama kan. Aku tahu itu, tahu kali pun. Itu kemarin waktu kita lagi ibadah, masuk dia ya diberhentiin ya semua pemain musik. Tahu. Diejek saudara. Itu sebabnya kalau saudara baca nanti di rumah, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, teriak Paulus saudara. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Saudara, Paulus itu berkali-kali hampir mati, tapi gak mati-mati. Hampir mati. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Orang Yahudi yang tadinya besti-bestinya saudara, teman-temannya dia, sekarang semuanya meludahi dia, mengejek dia. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, dipukul. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Sudah pernah dirajam, hampir mati. 3 kali mengalami kapal karam. Aduh saudara, aku banyak berjerih lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Waduh, kerap kali tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Paulus tetap mengerjakan apa yang Tuhan suruh kepada dia. Nah sekarang apa kerinduan Tuhan? Inilah kerinduan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. Ini yang terakhir kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Yang sudah tahu kehendak Tuhan katakan amin. Tuhan ingin semuanya. Bukan cuma orang Kristen saja yang perlu diinjili. Dia sudah Kristen, kita injili lagi, gak apa-apa. Mungkin dilayani untuk peneguhan, that's okay. Tetapi semuanya, sama-sama kita katakan semuanya. Orang kaya bu, semuanya. Orang miskin bu, semuanya. Orang baik bu, semuanya. Orang kurang baik bu, penjahat bu, semuanya. Pimpinan saya, semuanya saudara, perlu diinjili, amin. Bawahan, iya semuanya perlu diinjili. Orang di dalam rumah saya, perlu diinjili, apalagi anak saudara. Semuanya, Tuhan tidak mau ada satu orang pun binasa. Inilah perintah Tuhan bagi kita. Tuhan tidak ingin ada satu orang pun binasa. Itu sebabnya kalau saudara lihat Gereja Kemenangan Iman Indonesia, kita selalu KKR, selalu KKR, selalu KKR, amin. Mari kita kerjakan perintah agung, amin. Colek kiri kanan saudara, ayo kita kerjakan perintah agung. Mari saya undang semuanya kita bangkit berdiri yang diberkati, katakan amin.